Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Mutawali. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi jurusan Sistem Informatik. Di sini saya dan teman-teman saya akan menerangkan atau mengupas tuntas sebuah jurnal. Di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Heru Mutawali, dan kedua Fajri, dan yang ketiga Ibnu Said. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, judul yang kita kupas tuntas adalah judul jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi pada Sistem Informasi Akademik, Perspektif Proses Bisnis Internal Balance Scorecard dan Standar COVID 4.1. Studi kasusnya di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Dan jurnal ilmiah dari Sinus, kemudian kodenya ISSN 1693/1173. Peneliti atau penulisnya yaitu Setiawati dan Sri Haryanto. Dia berkampus di Program Studi Teknik Informatika STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Program Studi Komputerisasi Akuntansi STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Oke, selanjutnya adalah kupas jurnal. Oke, yang pertama, jurnal itu sendiri tidak ada tahun pembuatan dan tidak ada alamat penulis ataupun peneliti ataupun alamat yang diteliti, dan tidak ada kontak penulis atau peneliti, contohnya email dan lain-lain. Selanjutnya adalah abstrak. Yang pertama, kelompok kami yang kami teliti di abstrak itu penulisan abstrak hanya menggunakan bahasa Inggris, dan yang kedua, penulisan abstrak itu sudah singkat, padat dan jelas. Kemudian penulisan abstrak itu sudah memenuhi unsur yang ada di dalam latar belakang masalah yang diteliti. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah sistem informasi akademik di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Proses penanganannya meliputi mengelola proses sistem informasi keuangan KRS online penerimaan mahasiswa baru, di mana pelaksanaan aplikasi ini belum diaudit untuk memastikan keselarasan TI dengan tujuan bisnis. Untuk mengukur seberapa jauh keselarasan antara proses bisnis, aplikasi dan bisnis perusahaan, strategi untuk standar audit sistem informasi COVID 4.1 yaitu menggunakan COVID 4.1 di mana perhitungan yang dapat mewakili tingkat kematangan suatu perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Erwin Mutawali. Yang pertama yaitu untuk tempat penelitian STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Untuk teori pendukung penelitian ini yaitu yang pertama sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan sumber daya dan jaringan prosedur yang saling berkaitan secara terpadu, terintegrasi dalam suatu hubungan hierarkis tertentu, dan bertujuan untuk mengelola data menjadi informasi, sehingga dengan sistem informasi dapat mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Berdasarkan definisi sistem informasi yang telah diuraikan, pemanfaatan sistem informasi dalam bisnis dapat memberi manfaat. Yang pertama yaitu untuk membantu operasional bisnis. Yang kedua yaitu untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga yaitu untuk membantu penciptaan keunggulan kompetitif dan strategis. Untuk audit sistem informasi, menurut Sarno 2009 mendefinisikan audit sebagai proses sistematis yang dilakukan dengan memperhatikan keobjektifan dari pihak kompeten dan independen dalam perolehan dan penilaian bukti-bukti terhadap tuntutan yang terkait dalam hal-hal atau kejadian. Tujuan dari audit adalah untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesamaan antara informasi yang dinilai dengan ukuran atau kriteria yang ada. Untuk balance score, dalam balance score terdapat 4 perspektif, yaitu
keuangan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan fokus dalam perspektif pelanggan adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan atas produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, kecepatan layanan yang diberikan, serta kualitas hubungan pelanggan dengan perusahaan. Untuk yang terakhir, COBIT, sering disebut juga Control Objective for Information and Related Technology. COBIT merupakan standar yang menyediakan kerangka kerja yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama Plan and Organize, sering disebut PO. Yang kedua IQ dan Implement, yang sering disebut AI. Yang ketiga Deliver and Support, yang sering disebut DS. Yang terakhir yaitu Monitor and Evaluate, yang sering disebut MAI. Untuk metode penelitian yaitu yang pertama penentuan ruang lingkup dan tujuan audit sistem informasi. Yang kedua pengumpulan bukti. Yang ketiga pelaksanaan uji kepatutan. Yang keempat penentuan tingkat kematangan. Yang kelima penentuan hasil audit sistem informasi. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan hasil audit sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Saini dari Sistem Informasi SIB1. Di sini saya akan melanjutkan review kupas jurnal ini tentang hasil yang diperoleh, hasil akhir, dan kesimpulan serta saran dan masukan dari kelompok kami. Untuk hasil yang diperoleh itu berdasarkan analisa dari hasil pengumpulan bukti selama pelaksanaan audit SI di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Kita mendapatkan bahwa ada beberapa standar COBIT yang memasuki atau memenuhi kriteria dan belum memenuhi kriteria. Dimana yang sudah memasuki kriteria yaitu terdapatnya prosedur penanganan permasalahan. Yang kedua, terdapatnya pengelolaan pelatihan pendidikan bagi user maupun staff. Yang ketiga, terdapatnya standar target dalam penyelesaian masalah. Dan keempat, yaitu terdapat analisa penyebab masalah rutin yang dilaksanakan. Sedangkan untuk fakta-fakta yang masih perlu diperbaiki yaitu tidak adanya pendukung berupa aplikasi pengelolaan insiden. Yang kedua yaitu proses perubahan manajemen berkalanya belum ditinjau secara langsung. Yang ketiga tidak memiliki FAQ atau frequently asked question. Yang keempat belum adanya survei tentang kepuasan pelanggan terhadap sistem informasi akademik. Dan untuk hasil akhir yang diperoleh yaitu kita menemukan penyusunan rekomendasi yang harusnya dilakukan untuk memperbaiki proses tersebut, yang mana pihak STMIK Sinar Nusantara menyediakan aplikasi untuk pengelolaan insiden. Yang kedua yaitu pengaduan insiden yang ada masih manual dan kurang. Yang ketiga yaitu melakukan peninjauan ulang secara rutin selama pelaksanaan proses perubahan manajemen sehingga mengetahui pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Untuk kesimpulan yang kami tangkap dari jurnal ini yaitu dari hasil audit SI pada STMIK Sinar Nusantara Surakarta, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan audit sistem informasi di STMIK Nusantara Surakarta memiliki 30 proses TI, di mana dari tujuan bisnis tersebut kita dapat menentukan bahwa pengumpulan bukti yang diperoleh selama pelaksanaan audit SI berupa hasil wawancara dan dokumentasi operasional sekolah. Yang ketiga yaitu perhitungan tingkat kematangan dari seluruh proses TI. Yang keempat yaitu kita akan membahas tentang saran dan masukan dari kelompok saya. Untuk saran dan masukan yaitu menurut kami sistematik penulisannya sudah tersusun dengan baik dan jelas, mulai dari judul, penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran, serta juga daftar pustaka. Untuk judul penelitian yang digunakan oleh penulis juga cukup jelas, akurat dan tidak ambigu dan menggambarkan apa yang diteliti. Namun, judul tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu belum memenuhi prinsip 5W dan 1H, di mana pada jurnal tersebut tidak dicantumkan tahun penelitian, sehingga penelaah tidak tahu kapan penelitian tersebut dilakukan.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.